Salvete fratres, Teiterum Fidere Patris Allegro Veritas Liberabit Vos. Hari ini saya akan mengajak kita bincang-bincang soal patung, ikon, dan keberatan dari luar sana yang mengarah ke ikonoklasme. Mungkin mereka belum sadar kalau Konsili Nicea kedua sudah mengutuk ikonoklasme. So, vamonos. Cium, edit dong. Jadi perdebatan mengenai patung dan ikon dalam gereja Katolik sering berhenti terlalu cepat pada pertanyaan apakah orang Katolik menyembah benda. Ya, pertanyaan itu tampak teologis tetapi sering dibangun di atas filsafat yang miskin. Maksudnya, materi dianggap seolah-olah otomatis berlawanan dengan roh. Gambar diperlakukan seakan-akan selalu menggantikan Allah. Sikap tubuh dianggap tidak memiliki makna selain arti harafiahnya. Akibatnya, seluruh persoalan direduksi menjadi rumus sederhana. Ada orang berlutut di depan patung, maka dia pasti menyembah patung. Nah, logika semacam itu tidak hanya gagal untuk memahami Katolisisme, ya, tapi juga gagal paham bagaimana manusia mengenal, mengingat, mencintai, dan berkomunikasi. Patung dan ikon dalam gereja Katolik punya dasar filosofis yang kuat. Ya, dasar itu bisa ditemukan dalam metafisika materi, the metaphysics of matter. Ya, antropologi tubuh, teori representasi, filsafat tanda, dan terutama logika inkarnasi. Jadi gereja tidak mengajarkan bahwa batu, kayu, cat, atau logam itu adalah Allah. Gereja mengajarkan bahwa materi bisa menjadi tanda yang mengarahkan manusia kepada realitas yang melampaui materi. Jadi persoalannya bukan apakah benda itu Allah. Jelas bukan. Persoalannya adalah apakah benda bisa menyampaikan makna. Jawabannya tentu saja bisa. Tanpa prinsip ini, seluruh kehidupan manusia akan runtuh. Ya. Poin yang pertama, manusia itu bukan kebetulan roh yang membawa tubuh. Ya. Dasar pertama penggunaan patung dan ikon adalah hakikat manusia sebagai kesatuan tubuh dan jiwa. Manusia tidak mengenal dunia sebagai roh murni. Dia melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, menyentuh dengan tangan, berbicara melalui suara, dan mengingat melalui imajinasi. Bahkan gagasan yang paling abstrak pun biasanya sampai kepada akal melalui pengalaman indrawi. Nah, dalam tradisi Aristotelian Thomistik, filsafat yang dibangun melalui Aristoteles dan Thomas Aquinas, tidak ada pengetahuan manusia yang normal tanpa berawal dari pengalaman indrawi. Akal manusia memahami realitas melalui bentuk-bentuk yang diterimanya dari dunia material. Ini bukan kelemahan, inilah cara kodrati manusia diciptakan. Karena itu, agama yang sungguh manusiawi tidak akan memperlakukan tubuh sebagai gangguan. Iman melibatkan tubuh, ya. Contohnya, mulut mengucapkan doa, bibir, mulut, telinga mendengarkan sabda, apalagi tangan membuat tanda salib, ya, dan lutut bertekuk, berlutut, air membaptis, minyak mengurapi, roti dan anggur menjadi pusat tindakan sakramental. Bangunan, cahaya, warna, musik, dan gambar membentuk ruang ibadah. Ya, jadi orang yang menolak patung atas nama ibadah rohani seringkali tanpa sadar menerima dualisme. Seolah-olah roh itu suci, sedangkan materi selalu mencurigakan. Bahaya. Padahal pandangan semacam itu lebih dekat kepada kecenderungan gnostik, ya, daripada kepada iman Kristen. Kekristenan tidak mengajarkan keselamatan sebagai pelarian jiwa dari tubuh.
Kekristenan mengajarkan bahwa penciptaan, inkarnasi, kebangkitan badan, dan langit serta bumi yang baru. Ya, materi itu bukan musuh Allah. Materi adalah ciptaan Allah. Yang kedua, materi memiliki kemampuan menjadi pembawa makna. Ya, jadi sebuah benda material tidak harus berhenti pada dirinya sendiri. Dia dapat menunjuk kepada sesuatu yang lain. Sepotong kain berwarna merah putih bukan sekedar kain ketika dia menjadi bendera. Cincin perkawinan bukan sekedar logam ketika dikenakan sebagai tanda perjanjian. Ya, foto seorang ibu bukan sekedar kertas ketika dicium oleh anak yang merindukannya. Batu nisan bukan sekedar batu ketika menjadi tempat kenangan, duka, dan penghormatan. Tidak seorang pun yang berpikir sehat akan berkata bahwa seorang anak menyembah kertas ketika dia mencium foto ayahnya yang sudah meninggal. Kenapa? Karena manusia memahami perbedaan antara benda sebagai materi dan benda sebagai tanda. Patung dan ikon bekerja di dalam struktur makna yang sama. Patung Kristus bukan Kristus menurut substansinya. Ikon Maria bukan Maria secara fisik, tapi keduanya bisa menghadirkan secara intensional pribadi yang digambarkan. Nah, kehadiran intensional berarti objek itu hadir dalam pikiran dan ingatan dan kesadaran orang yang memandang objek tersebut. Ketika seseorang melihat ikon penyalipan, kayu dan catnya tidak berubah menjadi peristiwa Kalvari. Tapi melalui gambar itu, akal dan hati diarahkan kepada Kristus yang disalibkan. Ya. Nah, materi tidak menjadi Tuhan. Materi menjalankan fungsi tanda. Nah, menolak kemampuan materi untuk menjadi tanda berarti menolak seluruh kebudayaan manusia. Bahasa itu sendiri terdiri dari bunyi atau tulisan material yang menunjuk kepada makna yang tidak identik dengan bunyi atau tulisan tersebut, bukan? Nah, kata Allah, A-L-L-A-H, yang tercetak di atas kertas itu bukan Allah. Tapi tidak berarti kata itu tidak bisa mengarahkan pikiran kepada Allah. Nah, begitu juga dengan gambar Kristus. Bukan gambar Kristus, tapi gambar itu bisa mengarahkan pikiran kepada Kristus sendiri. Yang ketiga, tanda itu tidak menggantikan realitas yang ditandainya. Ya. Kesalahan umum dalam kritik terhadap ikon ini adalah anggapan bahwa kalau manusia memakai tanda, tanda itu otomatis menggantikan Tuhan. Ini sebenarnya keliru. Tanda justru berfungsi karena dia bukan realitas yang ditandainya. Ya. Sebuah peta itu bukan wilayah, tapi peta itu membantu orang untuk mencapai wilayah. Ya, sebuah nama itu bukan orangnya, ya, tapi nama itu membawa pikiran kepada orang tersebut. Ya, nama Allegro, orang langsung pikirkan jenggot dan kumisnya. Ya, sebuah potret bukan pribadi, tapi potret membuat pribadi itu dikenang. Nah, karena itu perbedaan antara tanda dan realitas itu bukan alasan untuk menghapus tanda. Justru perbedaan itulah yang memungkinkan tanda bisa menjalankan fungsinya. Nah, Gereja Katolik tidak berkata bahwa ikon, patung itu adalah tujuan terakhir. Ikon adalah penunjuk. Dia seperti jendela, bukan langit, tetapi membuka pandangan ke langit. Ya, orang yang berhenti pada kayu, batu, cat itu sudah gagal memahami ikon. Ya, tapi orang yang melarang semua bentuk representasi juga gagal paham soal hakikat tanda. Ya. Nah, di satu sisi ada penyalahgunaan tanda, itu tidak membatalkan penggunaan tanda. Ya kan? Orang bisa menyalahgunakan uang,
bahasa, kekuasaan, bahkan kitab suci sendiri. Tapi tentu saja penyalahgunaan tidak menghapus hakikat baik dari sesuatu apapun itu. Yang keempat, representasi itu tidak sama dengan identitas, ya. Secara filosofis, patung dan ikon itu bersifat representatif, ya, perwakilan, bukan identik, ya. Representasi itu berarti menghadirkan kembali sesuatu melalui kemiripan simbol atau bentuk, ya. Identitas itu berarti sesuatu yang adalah realitas yang sama secara substansial. Ya. Sebuah patung Petrus merepresentasikan si Petrus. Dia bukan si Petrus. Sebuah ikon Kristus menggambarkan Kristus. Dia bukan tubuh historis Kristus. Ya. Sebuah salib melambangkan wafat Kristus. Dia bukan peristiwa Kalvari itu sendiri. Ya. Kebingungan antara representasi dan identitas adalah kekeliruan kategori. Sama seperti tidak masuk akal menuduh seseorang berbicara kepada tinta ketika dia membaca surat. Demikian juga tidak masuk akal menuduh umat Katolik berbicara kepada batu hanya karena dia berdoa di hadapan batu. Kesadaran manusia mampu menembus benda menuju makna. Saat membaca surat dari seorang sahabat, perhatian kita tidak berhenti pada kertas tersebut. Saat melihat foto keluarga, kasih kita tidak berhenti pada pigmen warna. Saat memandang salib, iman kita tidak berhenti pada kayu. Objek material menjadi medium. Tujuan tindakan terletak pada pribadi atau misteri yang direpresentasikan. Nah, poin yang kelima itu kehormatan bersifat transitif, ya. Dalam filsafat klasik tentang tanda, penghormatan yang diberikan kepada gambar itu bisa diteruskan kepada pribadi yang digambarkan. Ini bisa disebut sebagai karakter transitif dari penghormatan. Ketika seseorang menghina foto seorang raja, tindakannya tidak berhenti pada kertas. Penghinaan itu diarahkan kepada raja tersebut, ya. Jadi ketika sebuah bendera dibakar dengan sengaja, orang memahami bahwa tindakannya merupakan penghinaan terhadap bangsa, bukan sekedar perubahan kimia pada kain itu. Nah, demikian juga penghormatan kepada ikon tidak berhenti pada bahan ikon tersebut. Penghormatan itu bergerak kepada prototipe, yakni pribadi yang digambarkan. Tentu saja, jenis penghormatan harus dibedakan, tentu, ya kan? Gereja Katolik, seperti yang Anda ketahui, membedakan dengan tegas. Latria itu adalah penyembahan yang hanya diberikan kepada Allah. Yang berikutnya dulia. Dulia adalah penghormatan kepada para kudus sebagai sahabat Allah dan anggota tubuh Kristus yang sudah dimuliakan. Kemudian ada teknis hiperdulia. Apa itu hiperdulia? Penghormatan khusus kepada Maria karena perannya yang unik sebagai Bunda Allah, tapi tetap tidak setara dengan penyembahan kepada Allah. Perbedaan ini bukan permainan istilah, untuk menyelamatkan praktik yang keliru. Dalam kehidupan biasa pun, manusia membedakan kadar dan objek penghormatan. Hormat kepada orang tua tidak sama dengan hormat kepada negara. Hormat kepada guru tidak sama dengan cinta kepada pasangan. Sikap lahiriah tertentu bisa tampak serupa, tetapi objek formal dan intensinya berbeda. Ya. Berlutut misalnya, dia tidak punya status arti, dia tidak punya satu arti yang tunggal. Ya, seseorang Allegro misalnya bisa berlutut untuk berdoa, memohon ampun, menerima berkat, melamar kekasih,
atau menolong orang yang jatuh. Arti tindakan ditentukan oleh konteks, objek, dan intensi. Jadi, menyimpulkan bahwa berlutut berarti menyembah itu adalah penyederhanaan yang kasar. Apa istilahnya? Hard, bukan hard, tough. Tough reduction. Penyederhanaan yang kasar. Poin yang keenam, ikon itu berpuncak pada inkarnasi. Ya, jadi dasar terdalam ikon Kristen bukanlah seni. Dasarnya adalah inkarnasi. Allah yang tidak kelihatan telah menyatakan diri dalam sejarah melalui putranya. Sang Sabda menjadi daging yang tidak terbatas masuk ke dalam kondisi manusiawi tanpa berhenti menjadi Allah. Yang tidak kelihatan menjadi bisa dilihat dalam kemanusiaan Kristus. Nah, inilah pada titik ini logika ikon menemukan sentralitasnya, menemukan pusatnya. Sebelum inkarnasi, Allah tidak boleh direduksi menjadi bentuk ciptaan. Tapi dalam inkarnasi, Allah sendiri mengambil kodrat manusia. Nah, Kristus memiliki wajah, tubuh, gerak, suara, dan sejarah. Para murid melihat dia. Maria menggendongnya. Thomas menyentuh lukanya. Kristus bukan gagasan tanpa wajah. Karena Sang Sabda sungguh menjadi manusia. Inkarnasi. Kemanusiaannya bisa digambarkan. Jadi ikon tidak berpretensi, tidak bermaksud menggambarkan kodrat ilahi yang tidak terbatas. Ikon menggambarkan pribadi ilahi yang sungguh hadir dalam kodrat manusia. Jadi menolak kemungkinan untuk menggambarkan Kristus, hati-hati, bisa membawa konsekuensi kristologis yang berbahaya. Ya. Apa bahayanya? Seolah-olah kemanusiaan Kristus tidak sungguh nyata atau tubuhnya tidak memiliki hubungan sejati dengan pribadi Sang Logos, pribadi Sang Sabda. Ikon Kristus pada dasarnya mengakui bahwa dia sungguh datang dalam daging. Karena itu, pembelaan apologia terhadap ikon bukan sekedar apologi terhadap seni religius. Ini adalah pembelaan apologi terhadap realitas inkarnasi. Kenapa orang Katolik ngotot membela patung dan ikon? Karena ini realitas inkarnasi. Iman Kristen bukan sederetan rumusan abstrak. No. Ya, poin berikutnya itu soal roh dan materi. Ya, kekristenan itu berdiri melawan dua ekstrim. Ekstrim pertama itu materialisme yang menganggap hanya materi yang nyata. Ekstrim kedua adalah spiritualisme dualistik yang memandang materi sebagai rendah, jahat, atau tidak layak menjadi sarana karya ilahi. Gereja Katolik menolak kedua-duanya. Karena apa? Materi itu bukan Allah, tetapi materi berasal dari Allah. Materi bukan tujuan terakhir, tetapi bisa menjadi jalan. Materi tidak menyelamatkan karena kekuatannya sendiri, tetapi bisa dipakai oleh Tuhan, bisa dipakai oleh Allah dalam tata keselamatan. Prinsip ini tampak jelas dalam sakramen, air, minyak, roti, anggur, sentuhan tangan, dan kata-kata manusiawi dipakai dalam tindakan ilahi. Kalau Allah dapat memakai materi sebagai instrumen rahmat maksudnya, sangat tidak masuk akal menyatakan bahwa materi secara prinsip tidak boleh dipakai sebagai sarana peringatan, pengajaran, dan penghormatan. Patung dan ikon bukan sakramen dalam arti ketat, ya, tapi penggunaannya berdiri di atas visi dunia sakramental. Ciptaan bisa menjadi transparan terhadap Sang Pencipta. Orang lihat ciptaan lalu tembus ke Sang Pencipta. Dunia ini bukan penjara gelap yang harus dibuang. Dunia adalah ciptaan yang memantulkan kemuliaan Allah.
Yang kedelapan ini soal estetika menuju kebenarannya. Manusia tidak hanya mencari yang benar dan yang baik. Manusia juga tertarik kepada yang indah. Dalam metafisika klasik, kebenaran, kebaikan, dan keindahan itu berakar dalam realitas yang sama. Keindahan itu menyatakan keteraturan, keselarasan, keutuhan, dan kecemerlangan bentuk. Karena itu, seni suci, sacred art, itu bukan hiasan tambahan yang tidak penting. Dia bisa menjadi jalan kontemplasi, jalan untuk merenungkan tentang kebaikan. Ikon dan patung yang baik tidak dibuat untuk memuaskan rasa ingin tahu visual semata. Dia menata pandangan, dia mengajarkan keheningan, dia menarik manusia keluar dari kebisingan menuju misteri. Sebuah gereja tanpa simbol, warna, salib, atau gambar mungkin tampak sederhana ya. Tapi kesederhanaan bukan selalu tanda kemurnian. Ingat itu baik-baik. Kadang-kadang dia hanya menunjukkan bahwa manusia modern sudah kehilangan bahasa keindahan. Kitab suci sendiri memakai gambaran, puisi, visi, simbol, perumpamaan, dan citra, image. Allah tidak hanya berbicara melalui definisi. Dia berbicara melalui taman, gunung, api, awan, roti, anggur, tubuh, perkawinan, anak domba, dan kota surgawi. Iman yang menghapus seluruh imajinasi demi konsep-konsep telanjang berisiko menjadi kering. Manusia bukan komputer teologis. Dia adalah makhluk yang melihat, mengingat, menangis, mencium, menyentuh, dan mencintai. Yang kesembilan, ikon punya fungsi pedagogis. Ya, patung dan ikon juga memiliki dasar dalam filsafat pendidikan. Manusia belajar melalui pengulangan, simbol, narasi, dan visualisasi. Gambar itu membantu mengikat konsep abstrak kepada bentuk konkret. Dan karena itu, seni gerejawi selama berabad-abad berfungsi sebagai pengajaran iman. Ikon kelahiran Kristus itu mengajarkan inkarnasi. Salib itu mengajarkan penebusan. Gambar gembala baik itu mengajarkan pemeliharaan ilahi, providensia Dei. Patung para martir mengajarkan kesetiaan. Gambar perjamuan terakhir mengarahkan pikiran kepada Ekaristi itu sendiri. Ya, ini bukan berarti gambar itu menggantikan kitab suci. No, gambar dan kata punya modus penyampaian berbeda, cara penyampaian yang berbeda. Kata itu didengar dan dibaca, gambar dipandang dan direnungkan. Keduanya bisa bekerja sama. Bahkan orang yang menolak patung biasanya tetap memakai logo gereja, ilustrasi sekolah minggu, sampul Alkitab bergambar, film tentang Yesus, atau gambar salib dalam presentasinya. Nah, ini menunjukkan bahwa perdebatan sebenarnya bukan tentang boleh atau tidaknya representasi, ya kan? Itu bukan perdebatannya. Perdebatan bergeser kepada representasi mana yang dianggap sah dan bagaimana dia digunakan. Sampai pada titik ini, larangan total terhadap gambar menjadi tidak konsisten. Selalu sudah saya bilang, mereka selalu konsisten untuk tidak konsisten. ¿Por qué? Next, ingatan itu membutuhkan bentuk ya. Iman Kristen adalah iman historis. Dia berakar pada tindakan Allah dalam sejarah, penciptaan, panggilan Abraham, keluaran, inkarnasi, wafat, kebangkitan, kenaikan, dan karya Roh Kudus. Sejarah membutuhkan ingatan, ya kan? Ingatan manusia membutuhkan tanda. Monumen, makam, relik, ikon liturgi, kalender, dan tempat-tempat suci membantu komunitas untuk menjaga kesinambungan ingatan, ya. Tanpa bentuk yang diwariskan, manusia mudah hidup seolah-olah sejarah dimulai dari dirinya sendiri.
Patung para kudus itu bukan upaya menempatkan manusia sejajar dengan Allah. Tidak. Sonde, patung itu mengingatkan bahwa rahmat Allah sungguh bekerja dalam diri manusia konkret. Ya, yang konkret seperti ini. Ya. Kekudusan tidak tinggal sebagai teori. Dia menjadi hidup dalam para martir, gembala, para perawan, para misionaris, para ibu, para ayah, para cendekiawan, dan kaum miskin. Gereja yang penuh ikon menyatakan bahwa keselamatan memiliki sejarah dan wajah. Kekristenan bukan kumpulan prinsip tanpa nenek moyang. Kekristenan adalah persekutuan yang melintasi zaman. Ya, kalau begitu apakah patung tidak menghapus transendensi Allah? Ada kekhawatiran bahwa representasi visual itu akan mengecilkan Allah. Kekhawatiran itu patut diperhatikan, tetapi tidak otomatis membenarkan ikonoklasme. Semua bahasa manusia tentang Allah itu bersifat terbatas. Ketika kita menyebut Allah Bapa, Raja, Gembala, batu karang, atau api, kita memakai konsep ini dari pengalaman ciptaan. Tapi keterbatasan bahasa tidak membuat seluruh pembicaraan tentang Allah menjadi haram. Yang dibutuhkan adalah penggunaan analogis, bukan keheningan mutlak. Demikian juga dengan gambar religius. Gambar religius ini harus dipahami secara analogis dan simbolis. Ikon itu bukan fotografi kodrat ilahi. Dia bukan usaha memasukkan misteri Allah ke dalam bingkai. Dia adalah tanda yang mengakui sekaligus jarak dan kedekatan. Allah melampaui seluruh gambar, tapi Allah sungguh mendekati manusia di dalam sejarah. Gereja Katolik tidak percaya bahwa gambar itu bisa menangkap Allah sepenuhnya. Gereja Katolik percaya bahwa Allah yang tidak dapat terjangkau, Allah yang tidak terjangkau itu bisa menyatakan diri melalui yang terbatas tanpa kehilangan transendensinya. Inilah struktur seluruh wahyu. Allah yang tak terjangkau itu bisa menyatakan dirinya dalam materi yang terbatas. That's the structure of revelation. Poin yang ke-12, ada bahaya berhala. Memang nyata, tetapi ikon memang bukan berhala ya. Gereja Katolik tidak menyangkal kemungkinan adanya penyalahgunaan benda-benda religius. Manusia bisa jatuh dalam takyul, sentimentalitas, atau pemahaman iman yang dangkal. Katekese yang buruk bisa membuat umat memperlakukan benda suci secara magis. Ya, oke. Tapi kemungkinan penyalahgunaan itu bukan dasar untuk menghapus penggunaan yang benar. Kemungkinan penyalahgunaan bukan dasar menghapus penggunaan yang benar. Ini penting. Kitab suci bisa dipakai secara manipulatif. Apakah itu berarti kitab suci harus disingkirkan? Doa bisa berubah menjadi kemunafikan. Apakah doa harus dilarang? Uang bisa menjadi berhala. Apakah semua uang harus dimusnahkan? Pemimpin agama juga bisa menyalahgunakan kekuasaannya atau abuse kan. Apakah kepemimpinan harus dihapuskan? Jalan yang benar bukan penghancuran, melainkan pemurnian. Ya, berhala adalah benda yang ditempatkan sebagai ilah atau saingan Allah. Ikon adalah benda yang mengarahkan kepada Allah dan karya rahmat-Nya. Berhala mengurung manusia pada ciptaan, ikon mengantar manusia melampaui ciptaan. Keduanya tidak boleh dicampur adukan, hanya karena sama-sama berbentuk benda. Pisau bedah dan pisau pembunuh sama-sama terbuat dari logam, tetapi fungsi, intensi, dan konteksnya berbeda.
menyamakan semua penggunaan benda religius dengan penyembahan berhala adalah apalagi kalau bukan kemalasan intelektual. Oke, poin yang ke-13, ikon itu menyatakan bahwa keselamatan tidak anonim, ya. Allah itu menyelamatkan bukan melalui teori, melainkan melalui pribadi. Kristus punya nama, Maria punya sejarah, Petrus punya kelemahan, Paulus memiliki pertobatan. Para martir punya luka, para kudus bukan ide abstrak tentang kebajikan. Mereka adalah manusia konkret yang dijamah oleh rahmat. Nah, ikon itu menjaga iman supaya tidak berubah menjadi ideologi yang dingin. Dia mengingatkan bahwa kekudusan bisa mengambil rupa manusiawi. Wajah adalah pusat hubungan personal. Kita tidak mencintai kemanusiaan secara abstrak. Kita mencintai manusia yang punya wajah. Dalam ikon, wajah itu bukan sekedar unsur estetis. Wajah adalah panggilan kepada persekutuan. Maksudnya apa? Dalam filsafat personalisme, itu diajarkan bahwa pribadi tidak boleh direduksi menjadi objek. Ikon yang benar tidak mengobjektifikasi pribadi suci. Dia menghadirkan wajah sebagai undangan kepada relasi, sebagai undangan untuk mengadakan relasi, undangan untuk kesaksian dan peneladanan, berusaha untuk meneladani. Karena itu, ikon bukan hanya objek untuk dilihat, dia juga seakan-akan melihat kembali orang yang berdiri di hadapannya, memanggilnya kepada pertobatan. Renungkan ini baik-baik ya. Ya, pertanyaan selanjutnya adalah untuk apa semua ini ya? Gereja itu adalah persatuan yang kelihatan kan. Penggunaan patung dan ikon juga berkaitan dengan hakikat gereja. Gereja bukan sekedar kumpulan jiwa yang memiliki pengalaman batin masing-masing. Gereja adalah persekutuan historis yang nyata, terlihat, bertubuh, dan liturgis. Nah, karena gereja kelihatan, imannya juga memperoleh ekspresi yang kelihatan. Ya, iman yang sama itu diwujudkan dalam arsitektur, kalender, liturgi, pakaian, musik, gerak tubuh, dan seni. Ya, semua ini bukan pengganti iman batin, tetapi perwujudannya. Iman mewujud, memanifestasi dalam sesuatu yang material. Manusia kita ini selalu mengungkapkan keyakinan melalui bentuk, forma tertentu. Bahkan kelompok yang mengklaim tidak memakai simbol, sebenarnya tetap pakai simbol. Mimbar, tata ruang, gaya pakaian, logo, layar, dan cara tertentu pegang Alkitab. Tidak ada komunitas manusia tanpa simbol. Ya, karena itu problem yang sebenarnya bukan apakah simbol akan dipakai, melainkan simbol apa, berdasarkan teologi apa, dan diarahkan kepada siapa. Nah, itulah the biggest problem. Ya, akhirnya mari kita simpulkan materi yang menjadi jendela. Patung dan ikon dalam gereja Katolik tidak berdiri di atas anggapan bahwa benda adalah Tuhan. Sebaliknya, semuanya berdiri di atas pembedaan yang tegas antara pencipta dan ciptaan. Justru karena patung bukan Allah, dia dapat menjadi tanda menuju pada Allah. Justru karena ikon bukan pribadi yang digambarkan, dia dapat menghadirkan pribadi itu dalam ingatan dan kesadaran. Justru karena materi itu bukan roh, dia dapat menjadi medium bagi roh manusia yang bertubuh. Dasar filosofis ikon itu adalah bahwa manusia mengenal melalui indera, berpikir melalui tanda, mengingat melalui bentuk, dan mencintai pribadi melalui kehadiran simbolis. Dasar teologisnya adalah bahwa Allah menciptakan materi, menyatakan dirinya melalui sejarah, dan di dalam Kristus sungguh menjadi daging. Karena itu, that's why
Ikonoklasme bukan otomatis tanda iman yang lebih murni. Kadang-kadang dia justru lahir dari filsafat yang curiga terhadap materi, miskin terhadap simbol, dan lupa bahwa Sang Sabda tidak menyelamatkan manusia dari kejauhan. Dia datang dengan tubuh. Dia punya wajah. Dia dapat dilihat. Dan karena Allah sudah berkenan memasuki dunia yang kelihatan, dunia yang kelihatan bisa dipakai untuk mengarahkan manusia kembali kepadanya. Patung bukan Allah. Ikon bukan Allah. Tapi dalam tata iman yang benar, kedua-duanya dapat menjadi jendela yang terbuka menuju misteri Allah. God bless you, keep calm, and stay away from ikonoklasme. Next, ini penting, ingat. Ingatan membutuhkan bentuk iman Kristen. Ya, ingatan itu membutuhkan bentuk. Membutuhkan